Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah masing-masing. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Jen dalam video pembelajaran khususnya mata pelajaran matematika. Sebelum kita belajar tentang bilangan bulat, Miss Jen mengharapkan kalian semua untuk mengambil sikap duduk yang baik ya, supaya tetap fokus di dalam mengikuti pembelajaran sehingga akhirnya pada saat pembelajaran selesai, kalian dapat memahami apa yang nantinya akan diajarkan oleh Miss Jen lewat video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak, kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Tetapi sebelumnya, apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenal bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu kan ada macam-macam ya. Jadi kita akan mempelajari mengenal bilangan bulat dulu. Kemudian yang kedua, masih dalam pertemuan pagi ini, kita akan belajar mengenai penggunaan bilangan bulat di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ya, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anak yang ada di rumah masing-masing, saatnya kita akan bersama-sama mengerti apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Ya, yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah bilangan utuh, bukan bilangan pecahan. Jadi kalau bilangan utuh itu yaitu seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bilangan bulat ini yang dimaksud dengan bilangan utuh, bukan bilangan pecahan. Kalau pecahan itu kan berarti 1/2, 4/6, bukan ini, bukan ya. Bilangan utuh yaitu yang utuh seperti ini, seperti di atas itu. Berikutnya, bilangan bulat yang perlu kalian pahami terdiri atas 3 macam, yaitu 1, ada yang disebut dengan bilangan bulat positif. 2, ada yang disebut dengan bilangan 0 ya, yang biasa ditulis 0 seperti ini. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Biasanya di depan bilangan itu kita akan menggunakan ya tanda negatif seperti ini. Nah, berikutnya kita akan mengenal bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ya, untuk bilangan negatif, perhatikan. Pada saat kita melakukan kegiatan berjalan, kita berjalan mundur seperti ini. Kalau di dalam bilangan bulat menunjukkan bahwa itu adalah bilangan negatif. Demikian halnya kalau kita berjalan, kemudian kita berjalan ya ke arah kiri ya seperti ini ya, maka itu menunjukkan bilangan negatif. Dan untuk suhu, dalam penggunaan suhu, kalau suhu itu di bawah 0 derajat, masuk di dalam bilangan negatif. Dan berikutnya, bilangan positif dalam kehidupan sehari-hari dapat ditunjukkan dengan pada saat berjalan maju, itu menunjukkan bilangan positif. Berjalan ke kanan, itu menunjukkan bilangan positif. Dan di suhu, kalau suhu itu di atas 0 derajat, berarti itu masuk ke bilangan positif. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mencoba untuk mengurutkan bilangan ya, untuk penulisan bilangan bulat ya. Kita akan mencoba untuk penulisan bilangan bulat. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar bilangan, garis bilangan ya. Garis bilangan pada bilangan bulat. Nah, perlu kalian ketahui, di bagian kiri garis bilangan itu ditempatkan bilangan bulat negatif, sementara yang di tengah itu 0. Mengapa 0 di tengah-tengah penulisannya?
dari bilangan bulat positif. Nah, perhatikan. Semakin ke kanan suatu bilangan, semakin ke sini loh ya. Semakin ke kanan suatu bilangan, maka nilai bilangan tersebut semakin besar. Dan kalau semakin ke kiri bilangan itu ya, maka nilai bilangan tersebut akan semakin kecil. Sehingga perhatikan, untuk membaca bilangan bulat negatif ya harus diawali dengan kata negatif. Contoh ya, contoh bilangan strep 16. Kalau dibaca atau ditulis berarti harus dibaca atau ditulis negatif 16 seperti itu. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada gambar ini ya, pada gambar ini atau gambar garis bilangan di atas ini, yang ada di sebelah kanan merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri. Contoh di situ, bilangan negatif 7. Nah, negatif 7 ini kan ada di sebelah kiri. Berarti lawan dari bilangan negatif 7 adalah bilangan yang ada di sebelah kanan. Apa lawannya? Berarti lawannya adalah 7, positif 7. Kemudian ya, lawan dari contohnya bilangan negatif 3. Karena bilangan negatif 3 ini ada di sebelah kiri, maka lawan dari bilangan negatif 3 adalah 3. Nah, anak-anak, setelah kita mengurutkan bilangan, setelah kita menuliskan bilangan bulat, sekarang kita akan mencoba untuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, yang harus kalian lihat baik-baik, yang harus kalian pahami baik-baik adalah letak dari bilangan itu, ya. Yang harus kalian lihat baik-baik atau perhatikan baik-baik letak dari setiap bilangan pada garis bilangan yang ada di gambar atau yang ada pada petunjuk soal, ya. Nah, dalam garis bilangan ini ya, bilangan negatif ditulis sampai 10 dan bilangan positif juga ditulis sampai 10. Nah, bilangan bulat yang berada di sebelah kanan ya, yang berada di sebelah kanan ini, perhatikan, memiliki nilai yang lebih besar daripada bilangan bulat yang ada di sebelah kiri, ya. Oleh karena itu, kalau kita akan membandingkan bilangan, perhatikan, kita akan membandingkan bilangan. Nah, di situ ya kita akan membandingkan seperti ini. Bilangan negatif 3 dengan bilangan 5. Nah, bilangan negatif 3 ini ya ada di sebelah kiri bilangan positif 5. Sehingga kalau ditulis negatif 3 lebih kecil dari 5, ya. Kemudian bilangan negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 6, ya. Maka negatif 2 ya, karena ini negatif 2 ini ada di sini, negatif 6 itu ada di sini, maka negatif 2 lebih besar daripada negatif 6. Dan perlu kalian ketahui, untuk tanda pertidaksamaan ya, untuk tanda pembanding atau pertidaksamaan, ya perhatikan yang seperti ini menunjukkan lebih kecil, ya. Dan tanda seperti ini menunjukkan lebih besar. Dan untuk tanda ya sama dengan seperti ini menunjukkan sama ya, sama besar atau sama banyak ya, atau sama nilainya. Sampai di sini kalian paham di dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan? Kalau kalian sudah paham dalam membandingkan dan mengurutkan bilangan, ada PS atau PR yang harus kalian kerjakan di rumah. Bisa kalian lihat di Google Classroom nanti ya. PR tersebut bisa kamu tulis di buku PSPR Matematika dan kemudian ya silakan kamu jawab, dan
kumpulkan pada hari selanjutnya oleh orang tua di kelas 6 di sini. Miss Jen tunggu ya. Dan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan ya dan mengurangi bilangan bulat. Nah, anak-anak tetaplah stay di rumah. Jangan lupa ya jaga kesehatan supaya tetap semangat di dalam belajar bersama Miss Jen. Terima kasih, Tuhan memberkati.